Ya, kali ini memang saya mencoba. Biasanya saya melukis itu di media kertas atau kanvas. Nah, sekarang saya ingin mengeksplorasi apa-apa yang saya tangkap di lingkungan saya itu dengan media kaca. Saya tuangkan dalam sebuah lukisan, medianya kaca, dan ini jarang sekali. Nah, lukisan kaca itu sebenarnya sudah berkembang sejak masa sebelum kemerdekaan di Indonesia ini. Dulu dikenal dengan lukisan-lukisan kaca, objek-objeknya khususnya di Jawa, itu objeknya adalah relief-relief candi atau tokoh-tokoh pewayangan. Kebanyakan lukisan kaca pada saat dulu itu berupa objek-objek wayang seperti halnya Punokawan. Jadi ada Semar, Petro, Gareng, Bagong, itu dilukis dalam media kaca. Ada juga yang dari Bali itu namanya kamasan. Kamasan itu biasanya dilukis di kanvas. Bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk gambarnya seperti relief di candi. Nah, sehingga banyak sekali lukisan kaca itu dengan objek-objek wayang, Punokawan, relief candi. Sekarang saya ingin mencoba dengan goresan-goresan dan corak-corak yang dinamakan naif. Nah, naif ini seperti kita ketahui banyak juga karya-karya naif, terutama naif itu bisa kita cari itu di lukisan anak-anak. Lukisan anak-anak. Ketika penjenengan semua mungkin melihat lomba lukis tingkat SD, TK, ini banyak lukisan-lukisan naif. Artinya bahwa tidak ada proporsi yang benar, tidak realis. Bahkan ada yang kepalanya besar, kakinya kecil, atau kakinya kecil, kepalanya besar. Kemudian tata letaknya juga, komposisinya juga bermacam-macam. Ada pohon, di atasnya ada mobil lewat, atau kapal terbang, atau burungnya besar, pohonnya kecil. Nah, itu jenis-jenis naif. Artinya bahwa lukisan naif untuk anak-anak ini benar-benar anak-anak itu mengekspresikan dengan apa yang dipikirkan. Dia menggoreskan sesuatu dengan apa yang dipikirkan.
untuk warna, warna itu kalau di Jawa, lukisan yang menggambarkan wayang atau punokawan itu warnanya hanya beberapa saja. Kemudian halus, sifatnya halus, tidak ada gradasi, tidak ada perspektif yang sesuai real. Jadi memang tidak realis lukisannya, sehingga warnanya itu kadang-kadang ada warna hijau. Kalau hijau itu dalam satu bidang ya hijau tok, roto, tidak ada gradasi. Kalau merah ya merah tok, kuning ya kuning tok. Begitu pula kamasan juga demikian, tetapi warnanya jauh lebih sedikit. Kalau kamasan itu monokrom, kebanyakan coklat dan hitam, atau merah dan putih, atau kuning dan coklat. Cuman dua itu. Sekarang saya mencoba mengekspresikan media lukis kaca ini dengan objek-objek yang di luar pakem, di luar kebiasaan orang-orang Jawa dulu, yang saya katakan tadi, dengan media-media dengan objek-objek wayang atau kamasan. Sekarang saya ingin mencoba dengan goresan-goresan dan corak-corak yang dinamakan naif. Nah, naif ini seperti kita ketahui banyak juga karya-karya naif, terutama naif itu bisa kita cari itu di lukisan anak-anak. Ketika panjenengan semua mungkin melihat lomba lukis tingkat SD, TK, ini banyak lukisan-lukisan naif. Artinya bahwa tidak ada proporsi yang benar, tidak realis. Bahkan ada yang kepalanya besar, kakinya kecil, atau kakinya kecil, kepalanya besar. Kemudian tata letaknya juga, komposisinya juga bermacam-macam. Ada pohon, di atasnya ada mobil lewat, atau kapal terbang, atau burungnya besar, pohonnya kecil. Nah, itu jenis-jenis naif. Artinya bahwa lukisan naif untuk anak-anak ini benar-benar anak-anak itu mengekspresikan dengan apa yang dipikirkan. Dia menggoreskan sesuatu dengan apa yang dipikirkan.
melukis kaca itu sebenarnya ada keunikan tersendiri, yaitu bidang yang depan, bidang yang paling nampak ini lebih dilukis terlebih dahulu. Jadi bukan seperti melukis dalam media kanvas atau kertas. Nah, seperti ini tadi saya memperagakan sedikit akan menyelesaikan gambar ini sebenarnya. Kalau dari belakang ini tidak akan ada bentuk. Kalau dari belakang tidak ada bentuk. Saya menggores-gores, mewarna tidak ada bentuk. Tetapi saya sudah membatasi dengan outline merah, hitam, sehingga saya mewarnanya sesuai dengan outline hitam seperti ini. Nah, akhirnya ketika dibalik ternyata juga tidak acak-acakan. Nah, kali ini saya mencoba memadukan kenaifan anak-anak. Itu saya mencoba dengan media kaca ini, seperti tadi saya sudah menyuguhkan beberapa karya, ada karya-karya semacam ini. Nah, semacam ini judulnya Numpak Tikus. Nah, ini sebenarnya juga naif, karya-karya naif, di mana saya merespon keadaan yang sekarang di Nusantara ini, situasi di Nusantara sekarang ini, ya seperti numpak tikus. Artinya numpak tikus ini sudah menjadi rahasia, bukan rahasia umum lagi, sudah menggambarkan sosok koruptor. Nah, sosok koruptor itu biasanya digambarkan dengan binatang tikus ini. Nah, ketika saya menangkap itu, maka saya gambarkan seperti ini, numpak tikus. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya dalam keseharian, menurut pandangan saya, itu sudah berada di atas bumi yang penuh korupsi. Tetapi perlu diingat bahwa ketika kita berbicara korupsi, itu bukan hanya para pejabat negara, pejabat tinggi, atau siapa para anggota dewan atau misalnya begitu. Tetapi korupsi itu ya sudah siapa saja. Saya pun juga bisa korupsi, siapapun. Nah, korupsinya tergantung korupsi apa. Nah, ini saya gambarkan dalam media kaca seperti ini.
melukis kaca, melukis kaca itu sebenarnya ada keunikan tersendiri, yaitu bidang yang depan, bidang yang paling nampak ini lebih dilukis terlebih dahulu. Jadi bukan seperti melukis dalam media kanvas atau kertas. Nah, seperti ini tadi saya memperagakan sedikit akan menyelesaikan gambar ini sebenarnya. Kalau dari belakang ini tidak akan ada bentuk. Kalau dari belakang tidak ada bentuk. Saya menggores-gores, mewarna-warna, tidak ada bentuk. Tetapi saya sudah membatasi dengan outline merah, hitam, sehingga saya mewarnanya sesuai dengan outline hitam seperti ini. Nah, akhirnya ketika dibalik ternyata juga tidak acak-acakan, rapi juga. Sehingga saya memperhitungkan mana yang depan, mana yang belakang. Seperti ini, depan diwarna dulu sehingga muncul warna yang paling depan. Nah, ini perlu, jadi melukis di lukisan kaca ini di samping mempertajam imajinasi, juga mempertajam teknik di mana munculnya warna-warna yang di depan mana dulu, warna yang di belakang mana dulu. Ini perkara materi, perkara isinya itu ya bebas sudah. Saya lepas dari pakem tentang gambar-gambar wayang tadi yang saya sebutkan di awal tadi, atau kamasan. Ini tapi bebas. Saya isinya bebas. Saya bisa saja apa yang saya rasakan di sekitar kita, apa yang saya lihat di sekitar saya, apa yang saya dengar di sekitar saya, maka saya bisa mengekspresikan lewat lukisan-lukisan, karya-karya semacam ini. Salah satunya adalah lukisan kaca ini. Nah, lukisan kaca ini di Indonesia ini sudah menjadi berkurang. Entah kenapa banyak seniman-seniman lukis yang enggan melukis dengan media kaca, tetapi saya masih memberanikan diri dan mencoba untuk eksis di lukisan kaca. Begitu keterangan tentang lukisan kaca pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi dengan lukisan kaca ini.